Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan NPM 7420120179. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH. Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-12 Hukum Pidana Lanjutan tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residip part kedua. Residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai 248, pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan 415, 417 dan 425, penadahan 480 dan 481. Contoh, pada saat melakukan penipuan kena hukuman penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486 belum lewat 5 tahun karena pidananya berarti 2 tahun kemudian keluar, tidak boleh melakukan penadahan. Pencurian nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau gak kuat atau gatal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 kali lipat hukuman. Misalnya orang mencuri kena dihukum 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun. Sesudah keluar mencuri lagi jadi kena pemberatan pidananya menjadi 12 tahun. Kemudian yang kedua, kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara 134 sampai dengan 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat 142 sampai 144, dan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum 207 sampai 208. Penghinaan terhadap orang 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan 483 sampai 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian yang diulang dengan kejahatan yang terdahulu sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau base hiking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani seluruhnya sebagian daripada penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Kemudian yang kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang. 2. Pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. 3. Pasal 459 memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. 4. Pasal 501 menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. 5. Pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan, kewenangan, atau melampaui batas kewenangannya. 6. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. 7. Pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. 8. Pasal 530 petugas agama yang melakukan upacara suatu acara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. 9. Pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Pasal 540 mempekerjakan
hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. 11 pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 12 pasal 544 mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Pasal 549 melakukan pencarian sebagai tukang ramal. 14 pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residip pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu 1. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, dan 545 serta 549 KUHP. 2. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Residip di luar KUHP. 1. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya itu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatan dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada 1 tahun, ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review pertemuan hukum pidana lanjutan pertemuan ke-12 dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.